أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم نور بالكتاب أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأتق به لساننا وقو به جناننا وأسع به فهمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. صاد فهذه ست صفات الأولى نفسية وهي الوجود والخمسة بعدها سلبية. صاد fahadhihi situ sifatin, maka bermula ini itu 6 sifat. Al-ula, bermula yang pertama itu nafsiyah. Bermula yang pertama itu nafsiyah. Wahia, bermula dianya nafsiyah itu wujud. Wal khamsatu, dan bermula 5 ba'daha sesudahnya wujud itu salbiyah. Itu salbiyah. Jadi mengenai tentang sifat yang wajib pada Allah ada 20 sifat. Sifat yang wajib pada Allah ada 20 sifat. Dilikat kalihna pembahasan mengenai tentang sifat yang wajib pada Allah. Yang pertama dilikat wujud, kemudian qidam, kemudian baqa, kemudian mukhalafatuhu lil hawadis, kemudian qiyamuhu binafsih. Kemudian yang terakhir yang kali pembahasan dilikat adalah wahdaniyah. Wahdaniyah. Jadi nambah sifat yang wajib pada Allah yang kali na pembahasan dilikat, maka ni pegah ino Sad. Maka ini itu 6 sifat. Mandum-mandum jumlah adalah nambah sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Nambah sifat yang kalau dijelaskan secara detail dilikat. Nambah sifatnya al-ula yang kepontatat adalah gepenan dengan sifat nafsiyah. Dah yang kepon. Wahia al-wujud. Wujudnya adalah sifat nafsiyah. Wujud adalah sifat nafsiyah. Sifat yang bangsa diri ataupun sifat yang bangsa zat. Kaileh. Kemudian 5 buah olehnya adalah sifat salbiyah. Makanya yang perlu kita ingat, wujud yang sifat nafsiyah, kemudian qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. 5 buah tuknya adalah sifat salbiyah. Karena sifat 20 dibagi kepada boh. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Maka dilikat 5 buah sifat oleh wujud yang mandum awal ta'arif adalah menafikan salab
salbiyah adalah bangsa kepada munafikan. Likut kali kepegah. Sebagai contoh, sifat Allah qidam. Qidam, pemana qidam? Hana awal bagi Allah. Kan? La awwalalah. Tidak awal, tidak ada awal baginya Allah. Berarti Allahnya hana permulaan. Kah? Berarti ada hana permulaan, maka sifat qidam itu menafikan Allah itu ada permulaan. Begitu juga dengan baqa. La akhiralahu. Hana akhir baginya Allah. Berarti menafikan Allah Ta'ala itu akan binasa. Hana yang penafi. Dan pegang Allah Ta'ala nak akhir, nak ujung, nyohana. Pakan. Karena sifat Allah, sifat salbiyah, salah satunya adalah baqa, kekal. Selama-lamanya. Yang kaya? Maka inilah kayan ko. Makanya watai ke sifat nafsiyah, sifat nisbah bagi diri. Ka. Syen syarah. Hakikatus sifatin nafsiyah. Bermula hakikat sifat nafsiyah. Dianya sifat nafsiyah. Dianya hakikat sifat nafsiyah. Al-halul wajibah. Itu keadaan. Yang wajib ianya keadaan. Lizat. Bagi zat. Madamati zat. Selama kekallah zat. Ghaira mu'allatin bi'illah. Yang ketiadaan diillatkan dengan satu dengan illat apapun. Yang ketiadaan diillatkan dengan illat apapun. Contoh. Kata hayuzi. Seperti mengambil kekosongan. Mengambil ruang ataupun mengambil kekosongan. Masalan, aku contoh akan sebagai contoh lijirmi bagi jirim. Bagi suatu bentuk. Fa'innahu, karena bahwa sesungguhnya mengambil ruang ataupun mengambil kekosongan, wajibun lijirmi. Itu wajib bagi satu bentuk, madamal jirmu, selama kekallah bentuk. Walaisa subutuhu lahu mu'allalan bi'illah. Dan tiadalah sebutnya mengambil kekosongan. Lahu baginya bentuk. Mu'allalan bi'illah. Itu yang diillatkan dengan suatu illat. Ka. Teman ko puta yang gekun dengan sifat nafsiyah. Kalau sifat nafsiyah sama sagai. Itulah wujud. Ada makna wujud. Jadi, hakikat daripada sifat nafsiyah puta. Hakikat daripada sifat nafsiyah adalah suatu keadaan. Keadaan ataupun kondisi. Yang keadaan itu mesti. Yang makna wajib. Mesti ada bagi suatu zat selama zat itu ada. Suatu kondisi, suatu keadaan yang mesti ada bagi zat tersebut selama zat itu ada. Yang mana dia itu tidak diillatkan dengan suatu illat apapun. Contoh sifat nafsiyah. Mengambil ruang. Makna mengambil ruang, mengambil tempat bagi suatu bentuk. Satu bentuk, umpama HP. Satu bentuk. Maka dia itu pasti dan mesti selama HP ini masih ada, maka dia itu mengambil ruang. Long mat meno, maka bak ruangnya kaidu HP. Long pudu ino, maka bak depannya HP. Berarti dia itu mengambil ruang tanpa diillatkan dengan illat apapun. Dan juga tidak sebut mengambil ruang dia itu dengan suatu diillatkan dengan suatu illat nyahana. Ya, maka itu namanya sifat nafsiyah. Suatu keadaan yang wajib pada suatu zat selama zat itu ada. Dan dia itu tidak diillatkan dengan suatu apa? Tidak diillatkan dengan suatu apapun. Kaya?
Ya. Kah? Kira-kira mumpung mana ya? Hah? Hai mumpung mana? Kah. Sama dengan wujud. Halo. Bunuh sifat yang wajib bagi Allah, yang sifat nafsiyah adalah wujud. Sama dengan selama kekal zat tersebut, berarti selalu ada. Cuma zat Allah hana kekal? Hana sampai kekal. Berarti sifat yang wajib pada Allah untuk sifat salbiyah adalah qidam baqa. Berarti tidak ada permulaan bagi Allah dan tidak ada akhir bagi Allah. Sama dengan Allah Ta'ala kekal selama-lamanya dan juga tidak diawali oleh tiada. Na Allah hana didahului oleh hana. Na Allah tidak didahului oleh tiada. Berbeda dengan adanya makhluk. Adanya makhluk hari ini didahului oleh tiada. Pertama tiada, kemudian ada, nantinya tiada, kemudian ada. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Ya, kamu boleh sama dengan bunuh sifat wujud. Maka sifat wujud melekat pada zat Allah. Kalau dia itu dikatakan dengan sifat. Umpam pada diri zat. Sifat yang terletak pada diri zat yang tidak bisa dipisahkan. Yang nilai menyebut ada bak sifat nilai. Kan? Ka. Wahtaraza biqaulihi dan memelihara ianya musannif. Biqaulihi dengan katanya musannif. Ghaira mu'allalatin bi'illah. Yang ketiadaan diillatkan dengan suatu illat apapun. Dari apa dipelihara? Anil ahwal. Daripada keadaan-keadaan. Kondisi-kondisi. Ahwal maknawiyah. Daripada keadaan-keadaan maknawiyah. Mana contohnya? Kakauni zat. Seperti keadaan zat. Alimatan. Itu yang alim. Seperti keadaan zat itu yang alim, yang mengetahui. Qadiratan. Itu yang kuasa. Wa muridatan. Itu yang berkehendak. Masalan aku contoh akan sebagai contoh. Fa innaha. Maka bahawa sesungguhnya tiap-tiap. Ataupun ahwal maknawiyah. Mu'allalatun biqiyamin. Itu yang diilatkan dengan qiyam. Dengan berdiri ilmu. Dan dengan berdiri kudrah. Dan dengan berdiri iradah. Bizat dengan zat. Maka watai gekun ilikat. Yang gekun dengan hakikat nafsiyah adalah keadaan yang wajib bagi zat selama kekal zat. Yang dia itu kutiadaan diilatkan dengan suatu ilat. Maka oleh karena demikian, terpelihara dengan kata-kata kutiadaan diilatkan dengan suatu ilat apapun daripada ahwal maknawiyah ataupun sifat-sifat maknawi. Sifat-sifat maknawiyah itu. Tahu sifat maknawiyah. Kaya kan ahwal maknawiyah. Lagi contoh zat aliman. Zat itu yang mengetahui. Berarti mengenai zat mengetahui. Berarti yang mengetahui. Kaya kan? Yang mengetahui. Maka teken yang mengetahui sama dengan dia itu ada ilat. Tak ilat. Pakan keken orang yang mengetahui. Karena pada zat itu berdirinya ilmu. Na ilme bak zatnya. Sehingga keken yang mengetahui. Nampak? Menancit. Qadirah. Yang kuasa. Pakan keken yang kuasa. Karena pada zat itu ada yang namanya kudrah. Berdiri kudrah. Sehingga sebut kuasa. Ya, muridah yang berkehendak. Kayak kan? Kayak Allah Ta'ala berkehendak. Yang berkehendak. Maka bersifat berkehendak. Yang berkehendak di situ adalah ada illat. Apa illatnya? Illatnya adalah berdiri iradah. Berdiri kehendak pada zat. Ya, dan seterusnya. Makanya hana gekun dengan sifat nafsiyah. Pakan
Munyo sifat nafsiyah adalah satu keadaan yang mesti ada pada zat selama zat itu ada. Dia itu tidak diilatkan dengan suatu ilat apapun. Adapun bila diilatkan dengan suatu ilat apapun, maka dia itu bukan sifat nafsiyah namanya. Makanya qadirun, muridun, alimun, hayyun, kan? Sami'un, basirun, mutakallimun. Itu adalah sifat maknawiyah di nama. Kan? Sedangkan kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam, itu namanya sifat ma'ani. Makanya sifat 20 dibagi kepada 4 macam. 4 kelompok. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ma'ani, ma'nawiyah. Yang kamu wahtarada aidan, dan memelihara yang musannif pula daripada sifat ma'ani. Dalam begah puno. Dan juga terpelihara daripada sifat ma'ani. Wategkeun ni pae keadaan yang ketiadaan diilatkan dengan suatu ilat, maka juga terpelihara daripada sifat ma'ani. Ka? Cuman kiban terpelihara daripada sifat ma'ani. Dijelaskan tak-apa. Amma ilmu wal kudrah, adapun bermula ilmu dan kudrah, falaisata minas sifatin nafsiyah, maka tiadalah keduanya ilmu dan kudrah daripada sifat nafsiyah. Berarti ilmu dan kudrah keduanya bukan sifat nafsiyah. Wala ma'nawiyah, dan dia itu juga bukan sifat ma'nawiyah. Berarti ilmu dan kudrah, mengetahui dan kuasa, itu bukan sifat nafsiyah dan juga bukan sifat ma'nawiyah. Bahkan li'anna hataini, karena bahawa sungguh dua ini, ahwalun, itu ahwal. Itu ahwal. Karena ilmu dan kudrahnya merupakan ahwal, kondisi, keadaan. Walhal, dan bermula keadaan, laisat bimawjudah fi nafsiyah. Tiada ia keadaan itu dengan yang mewujud pada dirinya keadaan. Ilmu dan kudrah nyankan sifat nafsiyah dan juga kan sifat ma'nawiyah. Bahkan karena ilmu dan kudrah yang merupakan awal keadaan, hudus ini. Kan? Hudus sama dengan menyo keadaan dia itu tidak mungkin mewujud pada dirinya. Nak kira mungkin. Hai. Ilmenyo nagukun ilme nugu menyo dekedi hanada. Ilme. Makanya kan tiada ia dengan mewujud pada dia. Dia takalan ilmenyo menyo hanai duk bak. Pajan baru tak depu ilme di saat hidup baurang. Makanya alimun, Allah yang mengetahui, hidup Allah. Di awal tekan azab, baru gekun. Sama dengan ilmenyo, dia itu hanya keadaan. Keadaan ataupun kondisi, dia tidak mewujud pada dirinya sendiri. Dia akan warnanya tunggu, warna baru nampak ni. Awal tekan hidup bazat, hidupnya kaji ke warna putih, kaji ke warna kuning. Adik warna coklat. Watai itu. Awatai hana itu hana. Yang tanya hitamnya. Yang hitamnya dia itu mewujud tidak pada dirinya. Tidak. Pajan cibaru gukun jihna hitamnya awatai kaidu ba urang. Awatai kaidu ba benda. Awatai kaidu ba suatu zat. Kan? Ya, makanya lagianku. Wala ma'dumah. Dan dia itu juga tiada ia itu dengan ma'dum pada dirinya. Dengan tiadakan pada dirinya. Menanti ni. Sifat ilmu penuh. Dan kudrah. Dia itu tidak itu yang ditiadakan. Menyota pegah di hana ba'ridra juga. Hanjit. Buktinya awat hidup badat juga. Idina. Makanya hanya ma'ani, makna saja. Sebut je awat teka
kaidu ba'zat. Nama hoi le? Ka wal ilmu wal kudrah, dan bermula ilmu dan kudrah, memputaci ilmu dan kudrahnya. Ilmu dan kudrah, sifatani maujudatani, itu dua sifat. Maujudah, dua sifat yang maujud. Fi anfusihima, pada diri keduanya. Qaimatani, yang berdiri keduanya ilmu dan kudrah, bi maujud, dengan yang maujud. Nya nama ho durah aku. Buno kali kepegah. Ilmu dan kudrah mengetahui dan kuasanya kan sifat nafsiyah dan kan sifat manawiyah. Pakan karena awaknya dua merupakan keadaan. Sedangkan diri keadaan dia itu tidak maujud pada dirinya. Hana di pada diri. Dan tak pegah di hana juga hanjut. Jina. Makanya kepegah tu ilmu dan kudrah itu adalah dua sifat yang maujud. Ilmu dan kudrahnya adalah dua buah sifat yang maujud. Maujud bak diri droi. Yang mana dia itu baru bisa dilihat. Baru nampak berdirinya dengan maujud. Nama ho? Halo? Hai puan nama ho? Ilmenyo tak pegah anak aja lah. Nah je, kibah anak. Sifat maujud aja. Cuman maujud je pat kaimatani bi maujud. Awak tak dua bak barang yang mau, bak barang maujud. Sedangkan diri je hanya nak kerja sifat nafsiyah. Dan nak kerja sifat manawiyah juga tidak bisa. Bagaimana juga dia merupakan sifat yang maujud pada diri keduanya, yang berdiri pada yang maujud. Berarti jihna. Tetapi nampak ji ataupun baroduh ji, baru mungkin untuk dia kalian otak itu bak yang maujud. Sedangkan diri je tetap na. Hanya nak pegah di makdum. Nah ji. Tapi sebutnya adanya adalah baru nampak, baru kharet ketika dia itu terletak pada suatu zat. Ya. Oleh yang menyokamenan tak pegah jihna pun tak pegah na langsung bak di hanjut. Karena buktinya hana. Menyahana zat dia tidak ada. Makna tidak ada di sini adalah bukan penafiyah be. Hana ada. Karena dia hanya keadaan. Keadaan sesuatu baru gekun dengan sesuatu keadaan yang bisa kita ucapkan ketika dia terletak pada suatu benda. Sakit. Sakitnya kiban. Bayangkan. Pak sakit. Nah sakit nunggu. Nah mana sakit? Sakit nah. Baru sebut sakit pat. Pakai duk bak urung sakit. Oleh ada pegah sakitnya hana hanjut cit. Dan pegah sakitnya membentuk je sama bentuk tu hanjut cit. Mana kunya tekun kegak ya cop penyakit nah. Putar cop penyakit. Cop penyakit putar. Mesti contoh mesti tumor mesti. Cop tumornya penyakit. Tumor nan penyakit. Sedangkan ate je ke tumor kan pai duk ya. Bak asal ya cop putar ke. Ka asalnya. Sama dengan zat beserta keadaan. Sedangkan menyodiri droi hana berbentuk je. Nama hoi carang dah pegah. Carangnya aku kiban carang. Iki pelemah ke carangnya kiban. Nah carang. Nah carang mana? Nah. Tapi carangnya kiban. Aci sigap hayalkan carangnya kiban. Hana. Kiban cik. Watai dua baru nah carang. Mati putar carang. Carang kitab, carang main poli, carang jak, carang pegah habar, carang tenggut, macam-macam carang. Kaya kan? Macam-macam lah. Carang semugat, macam-macam carang muka ni. Nyawat tekai itu baurung. Punya secara diri, keadaan itu tidak bisa digambarkan secara bentuk. Nak muha tungku raja biru. Menyokamunan hai tungku raja birun fa iza arafta hadza. Engkau apa? Apabila telah engkau ketahui, telah engkau faham akan ini. Hana mu phom pegah je le. Sebabnya ke munyo kamu phom. Ya kan? Ha.
Yang kum sana hanya gagak kamu pom dan yang malai mu pom ho Allah alam. Ha? Apabila telah engkau faham akan ini fa'lam, maka ketahui olehmu annal wujud, bahawa sungguh wujud innama yasihu ayyakuna, hanya saja sahlah bahawa ada ianya wujud itu sifat nafsiyah inda may yaj'aluhu zaidan ala zat, di sisi siman yang menjadikan nyaman akan wujud akan yang lebih di atas zat. Menyata kedi kamu pemandum-mandum atai liket, maka sahlah terpegah wujudnya adalah sifat nafsiyah. Bakso menurut pendapat urang, menurut pendapat ulama yang mengatakan wujudnya merupakan zaidan ala zat, yang lebih di atas zat, kan diri zat. Atau likal kena khilafiyah pendapat. Nah, yang mengatakan wujudnya adalah keadaan yang lebih di atas zat. Nah, pendapat yang mengatakan wujudnya adalah ain zat, diri zat. Kena likut. Maka, munyo kamu pun matai likut nyan mandum nuku, baru sah terpegah wujudnya merupakan sifat nafsiyah. Iaitu toh, bak tadang pendapat orang yang mengatakan wujudnya adalah sesuatu yang lebih dari zat. Wa amma inda may yaj'aluhu yaj'aluhu nafsaz zat. Adapun di sisi siman yang menjadikan nyaman akan wujud akan nafsaz zat, akan diri zat, falaisa bi sifatin aslan, maka tiada ianya wujud itu dengan sifat pada asal-asal. Demam punya tadang bak pendapat yang mengatakan wujudnya adalah diri zat, maka nyan wujudnya tikkan sifat. Berarti punya tadang bak pendapatnya sifat yang wajib pada Allah padum kurumlah. Wujud hanya gerak sifat. Menyetadang bak pendapat orang yang mengatakan berarti wujudnya diri zat, kan yang lebih dari zat, diri zat langsung sama dengan berarti tikkan sifat sama sekali. Mamnya kan sifat sama sekali pada akan sifat nafsiyah, tikkan sifat. Mai likat kau kali yang kayu kan. Hai perdebatan ni likat tentang kau kali. Nya. Wa qad sabaqal i'tizaru an addihi minas sifat. Dan sungguh, dan sungguh telah terdahululah penjelasan an addihi daripada menghitungnya wujud, minas sifat daripada segala sifat-sifat. Diliket tungku kalah terdahulu mengenai tentang masalah gehitung wujud sebagai gehitung wujud sebagai sifat. Untuk penjelasan masalah gehitungkan wujud merupakan bahagian daripada sifat 20, nyan berarti kalah na penjelasan diliket. Kembalilah meliket. Rujuklah meliket. Ka. Wabi misli dalik, dan dengan perumpamaan demikian, yu'tazaru huna, dijelaskan huna pada di sini, diberi penjelasan huna pada di sini an addihi daripada hitungnya wujud min sifatin nafsiyah daripada sifat nafsiyah. Kan? Ka belum ka? Yan ban menyo tekedi tungku. Kata deng bak pendapat ia mengatakan wujudnya dihitung sebagai sifat, dan penjelasan juga kali pegang diliket munancit sama ngelagi penjelasan diliket penjelasan di sini mengenai tentang dihitung wujudnya sebagai sifat nafsiyah. Berarti liket sebagaimana kalau dijelaskan tentang wujud merupakan sifat, sama dengan hina juga itamang penjelasannya. Itu penjelasannya. Berarti wujud itu adalah sifat nafsiyah. Namun artinya makna wujud itu kembali bagi zat. Artinya makna wujud
raji' lizat. Itu kembali bagi zat. Jadi makna yang hidup bak zat. Menyebutkan terpekasi sifat karena dia lebih di atas zat. Kan diri zat. Nama berarti menyerta hitung wujudnya sebagai sifat. Kadang bak pendapat ulama. Lagi yang kau jelaskan likut wujudnya sifat sama dengan pun sifat. Sifat nafsiyah. Menyerta kadang bak pendapat ulama wujudnya bukan sifat sama dengan dia itu bukan sifat nafsiyah. Berarti kan sifat dia. Zat dia berarti. Ya. Sawa'un kulna bersamaan kita berpendapat annahu ainuz zat. Bahawasanya wujud itu ain zat. Atau zaidun ala hakikatnya. Ataupun itu yang lebih di atas hakikatnya. Di atas hakikatnya zat. Di atas hakikatnya zat. Bahkan li'anna zat karena bahawa sesungguh zat la tasbutu. Itu tidak sebut ia zat fil kharid. Pada kharid an zihni daripada zihin. Illa iza kanas mawjudah. Kecuali apabila ada ianya zat itu mawjud. Ya. Ka. Ya. Jadi makna hino angka makna wujud kembali bagi zat. Yang puku tadang bak pendapat yang mengatakan wujudnya merupakan zat ataupun wujudnya adalah sesuatu yang lebih di atas hakikat zat. Bahkan karena zat han sebut bak kharid daripada zihin. Zat dia itu bisa ditahayalkan dengan zihin. Tapi zatnya han sebut ini bak kharid, bak dunia nyata kecuali zatnya mawjud. Kecuali zatnya mawjud. Sama dengan ada tadang bak pendapat yang mengatakan wujudnya inzat ataupun wujudnya kan yang lebih di atas hakikat zat sama dengan menyatakan lain dia adalah merupakan makna wujud. Apa makna wujud? Ada diri zat pun. Zatnya ekna je hana mawjud. Baru gekun berarti bunuh zat memang na. Kan? Zat memang na. Tapi zat tersebut baru nampak pada dunia nyata bila mawjud. Suatu zat yang nampak kita lihatnya kena mawjud. Bila hana mawjud nah. Hana. Sama dengan ada tadang bunuh bak pendapat. Wujudnya adalah inzat ataupun wujudnya adalah yang lebih di atas hakikat zat. Berarti makna wujud kembali bagi zatnya itim mendua. Sama dengan kiban. Ya, lagi yang kagak pegah bunuh. Ya. Misal penjelasan dilikat juga dihitung berarti hino. Wujudnya sebagai sifat nafsiyah artinya makna wujud itu yang kembali bagi zat. Munyo kembali bagi zat, munyo tacok secara mufhum, ya kan? Tacok secara mufhum. Ada inzat pun sebut je di ketika bakharid. Di ketika mawjud. Cuma munyo tekedi wujudnya merupakan sifat yang lebih di atas hakikat zat. Bayang sebut di ketika dua bak zat. Makanya bersama. Ya, tapi munyo masalah bunuh ji han lagi kira kepada sifat inzat langsung yang memang kan sifat salbi. Kan sifat salbiah. Ya, jadi tergantung. Hamunyo langsung berarti. Dia memang kan sifat bahasa asal. Munyo hal hitung di bunuh sebagai tadang bak langsung diri zat. Tahu kan? Diri zat. Berarti dia kan sifat asal. Cuma ini maksudnya apa? Nisbah. Kharid. Sama dengan zatnya mawjud. Ada sifat kan yang mawjud cik. Tapi sifat mawjudnya di ketika je hidup bak zatnya bukan. Kau kan? Zat itu mawjud. Zat itu mawjud menyebab kharid pajan. Di ketika dia mawjud. Tak ubahnya mesti contoh. Nya urang yang hanai no. Jina bana. Nah. Baru kena jin tu pajan. Menyonai no otak kanai no. Nanti sesuatu yang zat dia itu disebutkan
Zat ada ketika ada. Hanya menisbah lagi kan. Makanya tacuk suatu kesimpulan. Wujud sifat nafsiyah. Bagi orang yang mengatakan wujudnya adalah satu sifat. Wujud itu menyetadang pendapat yang mengatakan wujud adalah diri zat, maka wujud itu bukan sifat nafsiyah. Tetapi berdasarkan penjelasan dilihat, menyatapihitung wujudnya sebagai sifat nafsiyah, walaupun in zat bunuh, nyo adalah iktibar kepada kembali makna wujud bagi zat. Makna kembali makna wujud bagi zat adalah zat itu juga nampak pada kharid apabila dia mewujud. Sifat dia akan nampak pada kharid bila dia terletak pada zat. Ya, benar. Ilat. Salbiah, kan? Banyak makni kali apa tu? Nafsiyahnya adalah sifat yang wajib Madamati zat. Selama zatnya nah. Sama dengan sifatnya kan diri sifatnya masing-masing kan menafsir. Nah. Sifat wujud sih. Ya. Nah, sifat nafsiyah itu sifat wujud. Dan ketika katakan kepada diri Allah yang bersifat bapa, Allah yang memang hana awal dan hana akhir. Nah, sekali-sekali dan sifat-sifat yang melekat pada diri Allah otomatis sifatnya punah sabi. Sehingga seharusnya sifatnya zat Allah ni. Betul. Nafsiyah. Beda halnya dengan terjemahkan kepada manusia. Ya. Kepada makhluk. Ketika terjemahkan kepada makhluk, ketika nama makhluknya nah. Nanti ketika kahali kan kasusnya beda dengan benar-benar terjemahkan kepada Allah. Moho. Makanya watai ta'rif sifat nafsiyah kan madamati zat. Hal wajibah lizat madamati zat. Kan nan kita ta'rif tamah. Yang tamah. Ghaira muallalatin bi'illah. Yang menjadi mutakalan yang menjadi pasal lah. Pasal. Karena menyatu kehanayan termasuk sifat ma'ani tamang kira begah. Kaya kan? Karena kan hidup selama kekal zat Allah. Nah sifat kudrah ba Allah. Sedangkan zat Allah cik kekal. Sama dengan kan selama-lamanya kekal. Makanya di awal permulaan long semubut masalah sifat yang wajib nalung pegah. Putalung pegah. Sifat yang wajib pada Allah kadim bukan kaya kan? Biar bukan ada hadis atau datang kemudian. Ya bukan. Kadim semuanya. Yang wujud qidam bakanya tak ada lewat sifat. Wujud qidam baka mukhalafatul hawadis qiyam yang kadim mendu. Mana ku urutan ku wujud yang pertama, qidam yang kedua, baka yang ketiga nyawa mafai. Nyan kan urutannya. Nyan hanya urutan bak sebutan ngat mangat dafai. Bentuk mutakalimon berarti yang ke-20. Urutan berarti murud. Hana menan. Pakan karena semuanya man 20 bah sifat yang wajib kita tepu secara dalil ijmali. Karena nyan yang nak disebut dalam Al-Quran, nyan adalah semuanya kadim. Menyo kadim hana urutan, hana awal ni. Bentuknya awal ataupun awal yang kedua, awal yang kedua, hana. Makanya sifat kudrah pun, yang kudrah punya kudrah yang disebut ba Allah, kadim. Ilmu yang disebut ba Allah, kadim. Maknawiyah pun sifat qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan kalimun. Dan disebut Allah, kadim. Maka hana istilah terpisah. Terpisah dengan Allah hana istilah.
Nama hoi lah. Cuma yang menjadi pembicaraan tanya benar-benar. Gepilah-pilah nagu. Kan ada yang langsung ke nisbah. Tapi diri daripada qadirah. Qadirah adalah yang kuasa. Makanya yang kuasa itu letak kudrah. Kenapa dikatakan yang kuasa? Ini sebagai pembahasan ini. Bahkan bukan yang kuasa. Allah yang kuasa. Karena ada sifat kudrah pada Allah. Ketika tidak ada sifat kudrah pada Allah, maka tidak dikatakan Allah kuasa. Kan makna tak kedi ketika ada na tiada kan. Tapi kan Allah kuasanya karena na sifat kudrah pada Allah. Nampak? Maka ini hanya menjelaskan tentang prosedur saja. Kepegah ni. Berarti geken dengan kudrah, geken dengan Allah Ta'ala qadiran yang kuasa apakan? Karena na kudrah. Sebut kadiran bahkan dengan sebab berdiri kudrah pada Allah. Di mana pisah kudrahnya pada Allah segala hana. Makanya lu pegah kadim. Ya. Lamho? Benar. Haji kan memang tauhidnya Ya. Memang punya tanisbah bab manusia, tanisbah bab manusia memang lempang dengan surah. Sebab bunuh hana haji. Maka haji yang haji terpisahkan ni lagi dah pegah bunuh. Yang inti poin. Allah Ta'ala kadim. Ya kan? Berarti penafi juga baru. Sifat Allah, hidup Allah, hana lekang-lekang. Ya. Punya sama dengan sedetik mentang nak lekang berarti kudrah ba Allah. Keajizan Allah lemah. Mustahil ba Allah. Kemana mustahil? Kemana mustahil? La tasawwuru fil aqli adamu. Hana ditasawur ba akai, hana fikir ba akai kepada panena wujudo. La tasawwuru fi aqli wujudo. Hana dipikir liakai kepada na. Untuk nak pegah lemah Allah Ta'ala nyu akai tu hana fikir kena. Haitem lemah Allah. Gimana cara lemah Allah? Masa detik pun haitemnya duk akai tu hai pati. Muru pungo dah hai pati. Lagi urwara. Mungkin duk uru pungo kalagian ni matang je ja. Yang kuasa Allah, matang je munafah kuasa Allah. Justru uru pungo lah yang berada kuasa Allah lah. Buktinya ini buta ni pajo himanotan tak mudah hana tak kata ini. Di bati nan lautun ikat jamo ikat mai depu ikat. Ikat boleh limpun, ikat boleh ulu hamate ni. Lebih berada kuasa Allah lah menyebab uru pungo. Idaya batuk kena angin malam kapilat. Tak batuk. Ya bukan? Makanya angka yang kun. Ataikun wajib kan makna wajib berarti bunuh munyah hana ada berbuat haram. Kan? Makna wajib adalah la tasawwuru fi aqlih adamu. Hana dipikir liakai kepada hana tanyan ba Allah. Haitim liakai dia. Ini akal yang betul haitim nan. Menancit makna mustahil ba Allah puta. Makna mustahil ba Allah hana fikir, haitim fikir liakai dia kepada na tanyan. Tak pegah Allah Taala lemah. Tak pegah Allah Taala bangai. Yang liakai dia hai terima. Gimana cara tak pegah Allah Taala bangai? Hai terima. Pakan ipai. Makanya menyo sifat yang wajib pada Allah nya wajib pada akal. Makanya di dua, na dalil naqli langsung daripada Al-Quran. Na dalil akli, dalil yang bangsa akal. Wujud sifat Allah. Dalil naqli tu. Dalil naqli, dalil yang bangsa nakal, pinah, pak pinah. Al-Quran hadis. Al-Quran disebutkan tu dalil batina Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah Ta'ala yang pejit langit dan bumi dan segala isinya. Yang dalil Al-Quran. Dalil akal tu. Allah Ta'ala na. Allah Ta'ala na. Tu dalil Allah Ta'ala na. Na dayo. Na pakai. Na langit. Na bumi. Na jin. Na syaitan. Na mandumnya. Lat batak gaya batak. Yang dalil kena Allah. Pakai. Pakai yang dalil kena Allah. Munyahan Allah tak pegat. Kita pegat. Maklum pegat. Maklum tak pegat. Maklum. Yang maklum tak pegat. Maklum tak pegat. Maka waktu tata tu mandum. Tetap kembalinya sang khalik hanalain adalah Allah. Maka sebutlah makhluknya hadis baharu adanya sesudah tiada. Berarti na makhluknya pun hana. Kemudian na. Ada makhluk sesudah tiada. Na didahului oleh hana na makhluk. Na Allah hana didahului oleh hana.
Kiban cit, moya bahasa orangnya cit dilekan kana. Ataupun cit dilekan kananya kena awal cit hana. Yang secara ungkapan bahasa mak kiban nak kun. Beda ini debat bahasa Allah. Allah Taala cit awal kana. Berarti moya awal kana tu cit na awal na ke. Yang salah pom. Yang untuk ungkapan kiban nak begah. Ya kan? Mamanya bahasa Arab, kamu paham ya orang bahasa Arab. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Nya dapat debat le ya. Ya nya. Mamanya tahu ungkapkan bahasa ke dia? Kiban na Allah. Na Allah tidak awal kana. Awal kana. Berarti awal lawan dia akhir. Yang berdebat bahasa. Berarti Allah Taala na awal. Tengok pajan Allah. Pajan na Allah. Kau gahek dia lah. Nhân tại chân pada dawan Allah nhân tayang nhân mentang nhân ka bangai ka salah bid'ah tayang. Bahkan al aslu la yasal. Asal itu tidak dipersoalkan apa tayang. Asalnya. Punya tayang. Burung tayang asal tinggi ya. Kengkai yang benar ni. Hanya surah pembelaan dah. Tengah surah duduk dia. Tengah dah surah ada kan, tak gelenda dia duduk kan. Tapi ini benar je. Hai tengok zan. Zan segala dah mulai buat tamu doa kaya kan. Atas tamu pun dah baca kitab berarti walaupun hanatat lagi maksud hukum sanif. Kaya kan? Paling tidak berarti hana tersalah tak gede. Ya kan? Dan tengok pi watai pun dan semikir berarti nya menurut zang sang lagi nya maksud hukum sanif kaji. Pamu yang dekedi betul tak tu yang kepada yang hukum sanif. Bayan tulis. Ya kan? Hal lagi kaedah tu maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Ya kan? Maksud daripada suatu ucapan maka angku orang yang ucap yang depu yang betul hakikatnya. Mereka tanya hanya fikir mentang, cerna mentang, sang benar maksudnya kajian. Mereka tanya pi bet satu hayu cik kan? Di ketika hak dah cerna be sok je cik. Budak hegat begah sesuatu kata yang bertanggung haba gop. Sang ji benar. Hegat lain maksud. Kata yang dibak ro. Mamianyo pergi mana yang bak ro hanaliro. Makanya hinolah munyo dalam masalah ilmu getanya bersanad. Musannif nan murid jamun. Pengarang kitab nan murid jamun. Yang langsung buat bagian lu karang kitab buat bagian langsung. Budah, anu murid kan? Buat anu murid lah. Sampai teruk bawa ulama dah yang sampai teruk. Jadi waktu surah kitab ada yang bersambung. Cuman kaji otak berselang baca-baca. Sago kau depeh baca walaupun hana tak depeh mata bau. Kaya kan? Lagi yang ni. Lagi yang ji cara. Hai mu tak bagi ibu mentang lagi yang ji. Mesti contoh. Ini sebab pingan bu. Jadi ide berarti bi katanya bacut ya kan? Sebab pingan. Olian apa long gede. Nyani hina mentang tetrok gede bau jang dit cicit. Hai berlaku bak mak rasa le bacut. Salah bacut. Saya pun teruk gede. Sebab pingan bu tinggal bacut cicit. Cik kamu nani. Ujian. Ini kak gawat lah. Kajian nak lu pi debit nak kan? Kajian Allah alam besar.